Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri." "Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan?"
tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Cara Abu Nawas membuat maling ngaku. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas lalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Coba mana, aku mau lihat dulu," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Wah, kurus sekali, dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," kata Abu Nawas. "Bagaimana, apa tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia terpaksa membelinya. Ia pikir kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini aku mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memelihara dombanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya.
Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah. Sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya. Aku akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, terbesit ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil telah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualnya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal..." Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid menjadi semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi di situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Iya sih, benar juga," balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya.
Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu, jangan mudah percaya. Protes Abu Jahil. Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya? Ayo sekarang ke sana, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk ke dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas, dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan. Menanak nasi di atas pohon, cara Abu Nawas memperjuangkan keadilan bagi si miskin. Alkisah, ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 ringgit, kata saudagar itu menyebar sayembara. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun, tidak ada yang tahan semalam. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 10 ringgit, kata si saudagar. Baiklah, akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 ringgit? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri mengiyakan. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan, akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan, sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 ringgit, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir, jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup.
Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan." Si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air? "Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku. Aku tunggu." Dengan perasaan gondok, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, ucapnya dengan hati masyghul. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malah membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun ia tetap disalahkan juga. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. "Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini. Mudah-mudahan tiap orang yang benar Engkau menangkan." Doa keluh kesahnya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Di tengah kegalauannya itu, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai hamba Allah," tegur Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?" "Memang benar, hamba sedang dirundung malang," jawab si pengemis, lantas diceritakan musibah yang menimpa dirinya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. Begitu mendengar cerita si pengemis, "Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku," kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan, Patik silahkan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. "Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Sejak jam 7 pagi, rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menaruhnya di atas api. Tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas?
sudah masakan nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi Tuanku Syah Alam." Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda tak sabar. "Sebentar lagi ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda mencoba bersabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit demi mendengar pertanyaan Baginda. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi. Sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Memasak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 ringgit jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 ringgit dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik membuat seperti ini. "Boro-boro nasi itu akan matang," sergas Sultan. "Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi. "Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat." Saudagar itu wajahnya pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian adanya. "Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar, sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan.
Menghitung bulu ekor keledai. Pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Suatu hari, sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang ini, penduduk desa itu menyodorkan Abu Nawas untuk mengadu kepintarannya. Sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan keinginan penduduk disetujui oleh pemimpin desa tersebut. Kalau begitu, besok di lapangan bola kita adu ketangkasan antara Abu Nawas dan ketiga orang itu, ucap pemimpin desa itu dengan suara keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola. Untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang itu untuk bertanya dulu kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, ucap kepala kampung. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang ini senangnya bukan main. Maka dengan sombongnya bertanyalah orang bijak pertama kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan suara keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama ini tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan tenang. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang bijak kedua tersebut. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu. Nanti Anda akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Tanya orang bijak kedua. Abu Nawas pun menjawab, nah, kalau aku bodoh bicara, berarti saudara juga bodoh alias dungu. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Mendengar jawaban itu, si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketusnya bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan santai. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak ketiga tersebut. Oh, itu mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledaiku dan kemudian akan aku cabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang aku katakan itu benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak itu.
Memasukkan unta ke lubang jarum. Singkat cerita, pada saat itu Baginda Raja sedang termenung karena adanya masalah, sampai membuatnya kesulitan untuk tidur. Beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas untuk memintanya menghibur Baginda Raja. Abu Nawas sempat merasa bingung karena biasanya yang diutus Baginda Raja datang ke rumahnya adalah para prajurit istana, bukan menteri. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," terang para menteri. Intinya, para menteri ingin meminta bantuan kepada Abu Nawas untuk segera menghibur Baginda Raja. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," terang Abu Nawas. Langsung saja Abu Nawas menghadap Baginda Raja untuk menyampaikan sejumlah cerita lucu yang ia punya. Bukannya terhibur, Baginda Raja malah tetap terdiam dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" tutur para menteri istana. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ungkap Abu Nawas. Setelah pulang ke rumah, Abu Nawas punya ide brilian untuk dapat menghibur Baginda Raja. Ia mendatangi pasar. "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" teriak Abu Nawas. Semua orang yang ada di pasar terheran-heran dengan pertanyaan itu. Tapi ada satu yang menyaut, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa," papar Abu Nawas. "Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," balas orang yang ada di pasar. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sampai pada akhirnya informasi soal Abu Nawas mengaku dapat memasukkan unta ke lubang jarum sampai ke telinga Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," ungkap Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," ujar Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ketus Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," balas Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," pengakuan Abu Nawas. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pertanyaanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya."
Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Baginda Raja langsung terdiam dan merenungi pernyataan Abu Nawas. Saat suasana mulai hening, Baginda Raja beberapa waktu kemudian berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dari pernyataan Abu Nawas itu, Baginda Raja mulai ceria kembali karena ia sadar segala permasalahan harus dihadapi dengan hati yang besar, sehingga mendapat solusi dari pemikiran yang jernih. Abu Nawas mau menjual matahari. Warga dan raja jadi kebingungan. Sejumlah penduduk kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian kasak-kusuk tidak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya. Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bakhtaran enak, tidak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah masalah. Sementara bertahan di Baghdad jika tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Baginda Raja sambil mengamati massa yang terus membeludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud kamu apa? Tanya Baginda Raja lagi dengan nada kaget. Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat sebagai khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan. Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid pun terdiam.
Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi bikin isu tidak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan, Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Baginda Raja sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan serta membebani negara, adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tidak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi, apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tidak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama? Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar. Jikapun mereka tidak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid kembali terdiam tidak mengerti penjelasan Abu Nawas. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tidak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita makin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di luar istana makin membludak, tapi Baginda Raja kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari? Besok Baghdad gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan. Abu Nawas lolos dari sayembara dikubur hidup-hidup, kantongi hadiah 1000 dinar. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada Pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, "Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu?" Berkata kepada Baginda Raja, "Mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba?"
Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu persatu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua pesulap berkumpul, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya? Tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu. Sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba. Baginda Raja terheran-heran, mengapa pesulap sangat ketakutan. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya, mengaku tidak sanggup melakukannya. Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar. Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir masih saja tidak ada yang berani. Penasehat istana pun menghampiri Baginda Raja untuk membuat sayembara. Barangkali rakyat ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujuinya dan langsung memerintahkan untuk disebar sampai pelosok negeri. Maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap dikubur hidup-hidup, akan diberikan 1000 dinar. Salah satu warga berkata, "Ini sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang hilang." Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, "Apakah kamu mampu?" Sang pemuda pun menjawab, "Hamba akan mencobanya, Paduka." Baginda Raja memberitahu, jika tidak selamat, maka tidak akan mendapat hadiah dan tidak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan dikira akan tetap dapat hadiah meski mati. Si pemuda pun membulatkan tekad tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda, karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya dengan memberikan uang banyak. Sontak hati sang raja tersentuh. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya sang pemuda mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Saat setelah pulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang? Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, "Tapi sayembara ini untuk siapa saja. Mengapa hamba tidak boleh ikut?" Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol.
Abu Nawas pun berkata, jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus mendesak, Baginda Raja akhirnya mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1000 dinar, ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengatakan, sebelum melakukannya, dia memiliki permintaan diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan. Lalu dilaksanakan sayembara tersebut. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Atas keberhasilannya carikan jodoh putrinya, Abu Jahal contek cara unik Abu Nawas. Abu Nawas diketahui berteman dengan Abu Jahal. Suatu hari, Abu Jahal berencana mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk putrinya. Guna membiayai pesta tersebut, dia memutuskan menjual sapi yang sedang hamil. Sayangnya, Abu Jahal kesulitan menemukan pembelinya. Orang-orang pun tidak tertarik. Ketika Abu Nawas datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi, Abu Jahal menjelaskan bahwa ia sedang coba menjual sapi, tetapi tidak ada yang mau membeli. Abu Nawas heran, mengapa sapi yang begitu besar dan bagus tidak laku terjual. Abu Nawas pun mengusulkan agar Abu Jahal menurunkan sedikit harga jualnya untuk lebih menarik minat pembeli. Abu Jahal setuju dan memutuskan untuk menurunkan harganya. Abu Nawas lalu menawarkan untuk membantunya menjual sapi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang pembeli yang datang dan tertarik membeli sapi tersebut. Setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa sapi itu sedang hamil. Setelah sapi terjual, Abu Nawas kembali dengan gembira ke rumahnya dan memberi tahu istrinya bahwa sapi sudah terjual dan mereka tidak perlu khawatir soal uang lagi. Namun ketika Abu Jahal mengadakan pertemuan untuk mencari pendamping hidup untuk anak perempuannya, dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa anak perempuannya sedang hamil 2 bulan. Istrinya marah dan terkejut mendengar hal ini karena anak perempuannya dianggap masih gadis. Abu Jahal menjelaskan
bahwa ia mengucapkannya seperti itu karena mengikuti cara yang diajarkan Abu Nawas agar anak perempuannya bisa menikah. Kisah ini menggambarkan kesalahpahaman besar Abu Jahal atas teknik penjualan sapi dari Abu Nawas. Tapi ini justru menimbulkan kondisi lucu.